dan sudah direspon dengan kenaikan suku bunga juga pasti akan mempengaruhi investasi. Oleh karena itu, di dalam kondisi geopolitik dan kondisi ekonomi global, kita perlu mewaspadai karena situasinya tidak membaik dan bahkan ada ketegangan-ketegangan baru. Perekonomian global 2024 diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta-merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Kita lihat forecast untuk Global Economic Growth hanya sebesar 3,1 untuk IMF yang sama dengan situasi tahun 2023, dan untuk World Bank menyampaikan hanya 2,4%. Itu lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023. Untuk pertumbuhan di antara berbagai negara ini, Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan 5,0 masih relatif dalam posisi yang cukup baik, dilihat dari baik G20 maupun di ASEAN. Perkembangan inflasi global yang mulai menurun memberikan harapan akan terjadinya penurunan suku bunga, namun ini diperkirakan baru akan terjadi pada semester kedua. Di sisi resiko, kita melihat bahwa seluruh dunia, negara-negara yang waktu 4 tahun yang lalu menggunakan instrumen fiskalnya untuk menghadapi pandemi COVID, dan kemudian menghadapi situasi inflasi dan suku bunga yang tinggi dalam jangka panjang, menyebabkan policy space dari baik fiskal dan moneter di berbagai negara menjadi sangat terbatas. Tentu ini tidak dalam posisi yang menguntungkan, karena perekonomian global dan berbagai perekonomian domestik berbagai negara justru sedang dalam posisi lemah, yang biasanya membutuhkan intervensi atau respons dari baik instrumen fiskal maupun moneter. Namun, space dari kebijakan moneter dan fiskal di berbagai negara sudah sangat terbatas. Inilah yang harus menjadi perhatian kita, bahwa kita perlu untuk menavigasi situasi yang sangat rentan dan risiko dari sisi global. Namun Indonesia dalam situasi yang relatif baik. Kalau kita lihat dari kegiatan manufaktur sampai dengan awal tahun, dunia memang tidak dalam posisi yang cukup baik. Manufaktur global sudah menginjak di 50. Tapi kalau kita lihat dari berbagai negara di dunia, hanya 27,3% dari negara yang dilakukan survei mengalami PMI atau kegiatan manufaktur yang ekspansif positif. Sedangkan 50% dari berbagai negara kegiatan manufakturnya dalam posisi kontraktif, yaitu di bawah 50. Sedangkan 22,7% beberapa negara mulai pulih kegiatan manufakturnya. Jadi Indonesia termasuk yang kelompok baik atau terbaik, yaitu di 27,3. Kita bersama Filipina, India, Tiongkok, Meksiko, dan Rusia. Sedangkan yang pulih Amerika Serikat, Korea, Vietnam, Australia, dan Brasil. Mayoritas dari negara-negara yang disurvei seperti Jerman, Eropa, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Thailand, Malaysia, Turki, itu semuanya dalam posisi kontraksi. Artinya dunia masih dalam posisi yang cukup ringkih atau rentan. Kita juga melihat tren dari harga komoditas yang mengalami moderasi atau perlemahan itu masih berlanjut pada tahun 2024. Sesuai dengan tadi prediksi bahwa perkembangan perekonomian global yang melemah menyebabkan permintaan juga mulai mengalami pelemahan, sehingga mempengaruhi level atau tingkat harga dari berbagai komoditas. Harga minyak dalam hal ini, meskipun terjadi kenaikan karena adanya ketegangan di Gaza dan kemudian juga di Laut Merah, harga gas masih mengalami koreksi 37,9. Harga batu bara kita year to date adalah menurun 18,5. CPO mengalami sedikit kenaikan 1,1 untuk year to date 2024. Sedangkan untuk berbagai harga pangan seperti gandum dan kedelai, semuanya masih mengalami koreksi pada bulan Januari ini.
Harga beras di sisi lain justru mengalami kenaikan. Pada bulan Januari mengalami 5,9% kenaikan. Pelemahan global dan tren harga komoditas yang melemah ini tentu harus kita waspadai karena akan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia alhamdulillah selama periode 2023 masih bisa bertahan di 5% atau dalam hal ini 5,05%. Ini karena kuartal keempat tetap terjaga di atas 5%. Kontributor yang penting dalam hal ini yaitu konsumsi rumah tangga masih terjaga tumbuh di 4,82 dan ini kontribusinya 53% terhadap total GDP. PMTB atau investasi dalam hal ini tumbuh 4,4%, kontribusinya terhadap GDP adalah 29,3%. Konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi positif 2,95%. Yang kita lihat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dari sisi global terlihat pada ekspor kita yang mengalami pertumbuhan sangat tipis 1,32%. Ini sangat berbeda jauh dengan situasi tahun 2022 dan 2023 yang tumbuhnya double digit. Di sisi lain, impor kita juga mengalami negative growth 1,65%. Kita lihat ekspor kita kontribusi terhadap perekonomian 21,8, sedangkan impor memberikan kontribusi negatif 19%. Sehingga keduanya net ekspor kita masih relatif positif yang terlihat pada neraca perdagangan. Kalau kita lihat dari sektoral, kita melihat bahwa sektor manufaktur perdagangan yang merupakan sektor penting termasuk di dalam menyumbang penerimaan perpajakan masih tumbuh relatif kuat meskipun pada level di bawah 5%. Gross manufaktur kita 4,64, perdagangan di 4,85%. Beberapa sektor jasa mengalami kenaikan seperti transportasi yang meningkat cukup tinggi, Infocom tumbuh 7,58, transportasi 13,96, jasa keuangan tumbuh mendekati 5%. Konstruksi mulai pulih dengan pertumbuhan cukup baik di 4,95 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pertambangan yang masih cukup tinggi dan bullish di Indonesia juga tumbuh di atas 6%. Ini menggambarkan bahwa kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor cukup merata. Sektor-sektor yang masih mengalami tekanan selama pandemi telah pulih kembali seperti transportasi dan akomodasi. Namun yang kita lihat sektor pertanian pertumbuhannya masih relatif lemah di 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa tumbuh di atas 2%. Ini tentu akan mempengaruhi kinerja perekonomian keseluruhan. Tadi telah saya sampaikan bahwa kinerja ekspor kita yang lemah, namun juga impor melemah. Neraca perdagangan pada Januari tetap surplus, namun kita melihat kondisi surplusnya mengalami penurunan. Kalau tahun 2023 surplus neraca perdagangan ekspor minus impor berada pada posisi 3,88 billion US dollar, maka pada Januari 2024 neraca perdagangan kita mengalami surplus sebesar 2,02 billion US dollar. Meskipun demikian, dalam situasi di mana global environment yang memang melemah, kita bisa melihat bahwa ekspor mengalami tekanan yang terlihat pada pertumbuhan yang sifatnya negatif pada charts yang di bawah. Di sisi lain, sebagian dari ekspor kita membutuhkan import, juga menyebabkan import kita juga mengalami perlemahan. Sehingga ini menormalisir atau mengkompensasi. Meskipun demikian, external balance ini harus menjadi perhatian kita. Karena ekspor dan import menjadi jendela bagi bagaimana situasi global yang lemah mulai penetrasi di dalam perekonomian kita. Di dalam negeri kita selama ini cukup baik menjaga stabilitas. Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21
Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Tentu ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau juga puasa Ramadan, maka volatile food harus bisa segera distabilkan agar headline inflation kita masih bisa terjaga rendah pada saat inflasi dunia dan negara maju juga mulai mengalami penurunan. Core inflation kita masih rendah di 1,68 dan administered price dalam hal ini kontribusinya sangat kecil di 1,74. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tentu akan terus kita jaga hingga sampai dengan Februari ini pun masih terlihat bahwa berbagai indikator menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan yang masih bisa terjaga. Keyakinan konsumen masih cukup terjaga tinggi di 125, Mandiri Spending Index meskipun ada penurunan pada bulan terakhir masih pada level yang cukup baik atau tinggi dalam hal ini. Indeks penjualan real dalam hal ini tumbuh positif di 3,7. Tadi saya sudah menyampaikan PMI Manufaktur Indonesia termasuk yang ekspansi positif di 52,9. Kalau dari sisi konsumsi listrik, untuk industri terjadi perlemahan yaitu 0,5, mungkin ini karena tahun baru, dan kemudian untuk bisnis justru masih bertahan dengan pertumbuhan yang baik di 8,9. Penjualan semen domestik dalam hal ini masih tumbuh positif, meskipun kita melihat adanya penurunan, tapi mungkin kita harus lihat apakah ini sifatnya cyclical atau sifatnya adalah tren berkelanjutan. Kinerja pasar keuangan masih harus menjadi perhatian karena justru volatilitas terutama berkaitan dengan ekspektasi penurunan suku bunga maupun arus modal di seluruh dunia masih cukup bergejolak atau volatile. Kita lihat dalam hal ini untuk pergerakan nilai tukar Indonesia year to date ada di depresiasi 1,39, masih relatif baik atau di dalam rentang di antara banyak negara yang mengalami depresiasi lebih dalam seperti Thailand dan Malaysia serta Korea. Namun tentu ada beberapa negara yang juga lebih baik seperti Brazil dan Meksiko. Dari sisi capital flow kita lihat adalah inflow untuk saham masih positif, namun pada Januari kita melihat outflow sebesar 2,65 untuk SBN domestik kita. Yield dari surat berharga negara Indonesia baik yang local currency maupun yang US dollar masih relatif stabil. Ini adalah suatu kinerja yang luar biasa baik, ditopang dengan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN yang baik dan kredibel serta prudent, menyebabkan kita mampu untuk tetap menjaga yield dari surat berharga negara kita pada level yang relatif rendah, bahkan spreadnya terhadap US dollar itu juga sangat tight. Ini menggambarkan kepercayaan terhadap APBN dari para pemegang surat berharga negara atau bondholder. Saya akan masuk kepada kinerja APBN 2024 bulan Januari. Tadi telah saya sampaikan total dari belanja negara, saya akan breakdown sampai dengan Januari ini, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 96,4 triliun rupiah. Ini artinya 3,9% dari pagu sudah dibelanjakan di bulan Januari. Belanja dari kementerian lembaga mencapai 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu, terutama sangat didukung atau dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan pemilu. Belanja non-kementerian lembaga atau BUN mencapai 51,6 triliun atau 3,8% dari pagu, terutama untuk pembayaran pensiun. Kalau kita lihat belanja BPP, belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022 meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun pemilu,
memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu. Kita lihat dari sisi jenis belanja. Untuk belanja pegawai 15,3 triliun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang Januari hanya 12,1. Untuk gaji dan tunjangan 10,3 triliun lebih tinggi dari 9,8, dan untuk tukin honorarium lembur meningkat lebih dari 2 kali lipat, yaitu mencapai 5 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,3 triliun rupiah. Untuk belanja barang, pada bulan Januari tercapai 12,9 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 10,1 dan jauh melebihi tahun-tahun pada saat terjadinya COVID yang tentu pada saat itu sangat terkendala. Untuk belanja barang ini terutama dari Kementerian Agama 4,6 triliun untuk pembayaran biaya operasi sekolah atau madrasah, dan juga KPU 1,7 triliun untuk pembentukan badan ad hoc, Polri 1,3 untuk operasi keamanan dalam rangka mendukung pemilu, Bawaslu 1 triliun pengawasan pelaksanaan pemilu, dan Kemenhan 0,5 triliun untuk perawatan dan pemeliharaan dari barang-barang milik negara, matra darat, laut, udara dari TNI. Untuk belanja modal yang sebesar 4,1 triliun rupiah pada bulan Januari 2024, terutama untuk pembayaran bangunan irigasi, jaringan, dan jalan mencapai 900 miliar, peralatan dan mesin mencapai 2,6 triliun untuk Bidang Hankam dan Polri, sedangkan gedung dan bangunan mencapai 500 miliar, terutama untuk Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat anomali tahun 2021 di gambar ini adalah pada saat itu terjadi carryover dari proyek yang ditunda tahun 2020. Jadi tahun 2021 mungkin bukan komparasi yang baik. Seterusnya kita lihat realisasi anggaran pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan pileg dan pilpres. Sampai dengan 12 Februari telah terrealisir 16,5 triliun atau 43,2% dari total pagu anggaran 38,3 triliun rupiah. KPU dan Bawaslu membelanjakan 16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan pemilu, dari pembentukan badan ad hoc, penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan, pengawasan, masa kampanye, pemutakhiran data, perencanaan program dan anggaran, serta pengawasan penetapan hasil pemilu. Ada 14 kementerian lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang membelanjakan 300 miliar rupiah dari mulai pengamanan seperti APH kepolisian, dan juga penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, dan pembentukan pos pemilu, serta perumusan kebijakan, serta pengelolaan konten. Kalau kita lihat sejak 2022 hingga 2024, total alokasi anggaran pemilu mencapai 71,3 triliun. Tentu yang tahun 2024 ini baru 16,5 triliun yang terbelanjakan dari 38,3. Dari sisi belanja ke daerah, APBN mendukung pelaksanaan pemerintah daerah melalui transfer ke APBD. Kita lihat transfer APBN ke APBD meningkat. Untuk DAU sedikit mengalami penurunan dari 47,4 triliun tahun 2023 pada tahun ini mencapai 45,2 triliun. Dan ini berarti sebagian adalah karena DAU perlu untuk menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai dalam bentuk gaji ASN atau PNS daerah dan P3K bulan November 2023. Ini untuk meyakinkan bahwa APBD melaksanakan kewajiban pembayaran gaji bagi para ASN dan pegawai P3K sehingga mereka mendapatkan haknya. Untuk DAK non-fisik 27,5 triliun atau 20,6%. Dalam hal ini lebih tinggi karena perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kementerian Pendidikan. Dana otsus belum kita salurkan, DBH telah tersalurkan 13,2
triliun rupiah atau 9,2% dari total alokasi. Ini naik cukup besar dari tahun lalu yang mencapai 10,8 triliun. DBH ini terutama naiknya karena pagu dari DBH untuk Minerba tahun ini, tahun 2024, memang lebih tinggi, sehingga realisasi penyaluran per bulannya juga meningkat. Dana desa kita sudah salurkan 1,9 triliun atau 2,7% dari total anggaran. Dalam hal ini lebih tinggi karena sekali lagi di desa kepatuhan menyelesaikan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes itu makin baik sehingga kita bisa menyalurkan sesudah persyaratan terpenuhi. DAK fisik belum ada realisasi karena pasti mungkin masih dalam tahap persiapan atau procurement. Hibah belum ada realisasi, insentif fiskal juga belum ada realisasi. Sehingga total transfer kita ke APBD adalah 87,8 triliun atau ini berarti 10,2% dari total alokasi TKDD kita. Naik cukup besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 58,2 triliun atau 7,1% dari total alokasi TKDD. Untuk pos below the line atau di bawah garis, pembiayaan investasi tahun 2024 ini cukup besar. Alokasi di dalam APBN kita mencapai 176,2 triliun rupiah. Kita melihat untuk injeksi investasi di bidang infrastruktur merupakan pembiayaan investasi terbesar, yaitu 55,2 triliun rupiah, terutama untuk memberikan PMN bagi BUMN yang melakukan program pembangunan prioritas pemerintah seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, termasuk SMF yang di bidang perumahan. Kita juga memberikan untuk klaster pendidikan below the line 25 triliun rupiah, klaster untuk pangan dan lingkungan hidup 1,21 dan klaster kerjasama internasional 1,91 triliun serta klaster lainnya sebesar 92,88 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Januari kami telah mengalokasikan dan mencairkan 1,73 triliun atau 0,98% dari total pembiayaan investasi di tahun 2024, terutama untuk kerjasama internasional. Untuk kerjasama internasional itu dari Islamic Development Bank, AIDA Contribution, dan IFAD. Itu yang mendapatkan atau dukungan dari APBN untuk memperkuat peranan Indonesia di fora internasional. Saya masuk dari sisi penerimaan negara. Pajak tahun 2024 Januari tentu karena masih awal tahun telah mengumpulkan 149,25 triliun. Ini artinya 7,5% dari target APBN sudah kita kumpulkan. Untuk PPH non migas di 83,69 triliun, PPN 57,76 triliun, PBB 810 miliar dan PPH migas 6,99 triliun. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak bruto, trennya masih mengalami kenaikan. Kalau Januari tahun 2021 itu hanya 92,32, sekarang sudah 180,13. Jadi dalam hal ini penerimaan pajak kita masih cukup positif, meskipun kita tahu bahwa tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan penerimaan pajak kita, 2021-2022, pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi. Januari ini dengan 149,25 triliun, penerimaan terbesar yang berasal masih dari PPH non migas. Maaf. Moga-moga nggak habis ini, baterainya kecil. Next. Untuk penerimaan pajak berdasarkan aktivitas kegiatan, kita lihat dalam hal ini PPN dalam negeri dan import yang warnanya abu-abu masih menunjukkan suatu tren positif dari tahun 2021 hingga 2024 ini dilihat pada periode Januari. Demikian juga kalau kita lihat PPN import kita meskipun flat karena tadi terpengaruh dengan kinerja import kita yang mengalami perlemahan. Sedangkan total PPN dalam negeri adalah yang merah dan masih terlihat adanya tren positif.
Untuk PPh 21 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, eh, mencerminkan adanya peningkatan dari jumlah penyerapan tenaga kerja dan perbaikan dari gaji dan upah. Ini adalah salah satu tren dan indikator yang cukup positif dan mengembirakan. Artinya dengan PPh 21 yaitu pajak karyawan, kalau jumlahnya meningkat dan bahkan kita lihat dari sisi sebelah kiri bawah, kenaikannya cukup tajam. Ini berarti dari tingkat pasar tenaga kerja, apakah jumlah tenaga kerja meningkat atau gaji serta upah dari karyawan meningkat sehingga kontribusi dari PPh-nya juga mengalami kenaikan. Untuk PPh badan dalam hal ini masih mengalami tren yang masih lemah, tapi kita nanti akan lihat terutama pada saat kita menjelang penutupan tahun anggaran untuk PPh badan. Namun ini ada beberapa kinerja keuangan dari perusahaan yang mungkin perlu untuk kita waspadai. Itu adalah 3 penyumbang penerimaan pajak kita yang terbesar dan perlu untuk kita lihat. Masih positif, trennya masih cukup resilient meskipun sudah dihitung berdasarkan baseline tinggi dari tahun 2021 dan 2022. Untuk jenis pajak, kita lihat ini juga sesuatu yang cukup baik. Tadi telah saya sampaikan PPh 21 itu mencapai 28,3 triliun dan kontribusinya sangat tinggi terhadap penerimaan pajak kita yaitu 18,9. Yang tertinggi di dalam kontribusi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak adalah PPN dalam negeri yang menyumbangkan 35,6 triliun dan ini adalah penyumbang penerimaan pajak terbesar. Kemudian disusul oleh PPh 21 pajak karyawan dan kemudian PPN import yang mencapai 19,6 triliun. Sedangkan pajak badan menyumbangkan 12,2% dan terkumpul 18,2 triliun. Kalau kita lihat dari sisi sektoral, kita selalu lihat bahwa 2 sektor penting yang telah tadi saya sampaikan pertumbuhannya juga masih mendekati 5%, mereka juga kontributor terbesar dalam pajak kita. Perdagangan 38,8 triliun itu sumbangannya mencapai 26,6% terhadap total penerimaan kita, sedangkan manufaktur industri pengolahan 38,1 triliun Januari itu menyumbangkan 26,2%. Seterusnya untuk jasa keuangan yang mendapatkan profitabilitas cukup tinggi dari berbagai lembaga keuangan terutama bank menyumbangkan 18,5 triliun atau 12,7%. Pertambangan yang dalam hal ini harga komoditas sudah mulai termoderasi menyumbangkan 7,5 triliun atau 5,1%. Hampir sama dengan transportasi dan pergudangan. Jenis dari penerimaan pajak berdasarkan sektor ini tentu menggambarkan bahwa seluruh sektor masih berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak kita. Sekarang saya beralih untuk pabean dan cukai. Untuk bea masuk telah terkumpul 3,9 triliun rupiah, bea keluar 1,2 triliun, dan cukai 17,9. Untuk bea masuk penerimaan sampai dengan Januari terutama berhubungan dengan tadi import kita yang memang mengalami sedikit perlemahan, namun juga karena tarif efektif kita sebetulnya juga menurun.
Siapa Pak? Ibu terputus atau? Iya, Ibu memohon untuk Pak Wamen meneruskan, Bapak mohon izin. Baik, teman-teman media, kita lanjutkan dari slide yang ini. Jadi kalau kita lihat penerimaan kepabeanan dan cukai kita, bea masuk itu melanjutkan pola tahun-tahun berikutnya. Kalau kita lihat penerimaan bea masuk di bulan Januari 2024 mencapai 3,9 triliun. Ini adalah 6,7% dari APBN yang dipengaruhi tadi oleh tarik efektif 1,38. Ini yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi, sebenarnya mengalami penurunan dengan utilisasi FTA-nya sebesar 35% dan rata-rata kurs US dollar sebesar 15.526. Yang terkait dengan bea keluar kita sudah mencapai 1,2 triliun, ini adalah 6,6% dari target APBN. Nah, ini yang pengaruh yang besar adalah dari bea keluar tembaga yang merupakan 87,1% share-nya sebesar 1 triliun, dan bea keluar dari produk sawit kita yang sekitar 10% dari total bea keluar itu sekitar 117,8 miliar. Kita lihat bahwa kalau produk sawit itu terlihat ada penurunan harga yang kita hadapi. Sementara yang terkait dengan cukai telah terkumpul 17,9 triliun atau sekitar 7,3% dari total target APBN. Ini sejalan dengan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dan penerimaan cukainya kalau kita lihat ini dibagi berdasarkan hasil tembakau 17,5 triliun, dan ini dipengaruhi oleh pola pelunasan yang jatuh tempo awal Januari 2024 yang maju ke Desember 2023, dan penerimaan cukai dari minuman metil etanol dan alkohol dan juga etil alkohol sebesar masing-masing 0,5 triliun dan 12,9 miliar. Ini sejalan dengan aktivitas produksi. Penerimaan yang lain yang juga dapat disampaikan adalah penerimaan negara bukan pajak, NBP, sampai dengan 31 Januari ini cukup baik, 43,3 triliun telah masuk ke kas negara, sekitar 8,8% dari target APBN 2024. Kalau kita lihat dibandingkan 2023 tanggal 31 Januari tahun lalu itu kita mengumpulkan 45,7 triliun, tahun ini sedikit di bawah 43,3 triliun akibat moderasi harga komoditas yang lebih rendah, yaitu seperti minyak dan batu bara. Kalau kita lihat komponen SDA migas 9,5 triliun telah terkumpul. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang terkait dengan harga migas agak sedikit penurunan, dan juga ada penurunan di ICP dan lifting minyaknya. Sementara yang SDA non migas telah terkumpul sekitar 9,4 triliun rupiah. Yang terjadi penurunannya adalah karena penurunan harga batu bara. Dan kalau harga batu bara acuan itu HBA-nya tereduksi hingga 80,8%, dan pelandaian tingkat volume produksi batu bara juga di di bulan Januari 2024 yang hanya sekitar 93,6% dari volume produksi dibandingkan Januari tahun 2023. Sementara yang terkait dengan penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, kita bisa lihat di KND kita telah menerima 6,8 triliun setoran dividen interim dari BUMN perbankan, yaitu PT Bank BRI. Jadi 6,8 triliun ada berupa dividen interim BUMN. PNBP lainnya telah terkumpul 15,9 triliun, dan juga ini sedikit lebih tinggi dari yang lalu. Ini terdiri dari pendapatan TAYL. TAYL itulah tahun anggaran yang lalu dan juga denda. Sementara pendapatan BLU terkumpul 1,7 triliun. Ini karena adanya peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan. Sementara untuk BLU kita yang juga cukup besar,
pendapat dari dana perkebunan kelapa sawit belum terdapat penerimaan. Teman-teman media semua, pembiayaan anggaran on track, kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar 107,6 triliun di 2024 ini, khususnya di bulan Januari. Tentu kita akan, kalau targetnya untuk target APBN setahun adalah 648,1 triliun. Nah, tentu kita akan terus melakukan pemantauan atas dinamika pasar keuangan supaya kita dalam menerbitkan SBN bisa terus betul-betul secara efisien dan kita betul-betul mengantisipasi dan memitigasi seluruh resiko dari kondisi di tingkat global. Kita terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia dan kita akan tetap melakukan pembiayaan secara prudent, fleksibel, kita akan oportunistik, yaitu mencari kesempatan-kesempatan yang tepat dan secara terukur sesuai dengan target-target di dalam APBN. Kalau kita mengatakan fleksibel, itu artinya pengadaan utang itu kita selalu pikirkan dalam konteks timingnya, kapan, besarannya, sizingnya, bentuk instrumennya, dan juga currency mix, kapan kita terbitkan dalam rupiah, kapan kita terbitkan dalam mata uang asing. Berikutnya adalah Mohon izin menginterupsi, Ibu Menteri Keuangan sudah kembali ke ruangan, Pak. Bu Menteri. Oh, nggak apa-apa, Pak. Silakan diteruskan. Oh, Nanti Ya, sudah. lanjutkan 2 slide lagi. 2 slide lagi. Ya. Per akhir Januari, teman-teman media semua, kita lihat perkembangan perekonomian kita yang mempengaruhi asumsi dasar ekonomi makro dalam pelaksanaan APBN. Kita lihat pertumbuhan ekonomi 2024, target APBN lah 5,2%. Kita tentu masih menunggu realisasinya. Di awal kita telah mendapatkan realisasi keseluruhan tahun 2023 yaitu 5,05%. Dan ini adalah fondasi yang sangat baik untuk menuju 2024 kita harapkan bisa mencapai 5,2%. Inflasi di APBN kita taruh sebesar 2,8% dan realisasi dalam bulan Januari adalah 2,57% year on year atau secara month-to-month di bulan Januari sendiri 0,04%. Nilai tukar APBN 2024 menaruh angka sekitar 15.000 dan kita melihat bahwa pada akhir Januari kemarin end of period itu 15.564. Lalu suku bunga SBN 10 tahun kita ada di sekitar angka 6,62% untuk end of period dan 6,53% year to date. Dan harga minyak mentah Indonesia di APBN 2024 kita asumsikan 82 US dollar per barrel dan realisasi di bulan Januari adalah 77,12 dolar per barrel. Lifting minyak kita dari asumsi 635.000 barrel per hari di bulan Januari kemarin tercatat hanya di 532,2 ribu barrel per hari, dan lifting migas yang kita asumsikan 1,033 juta barrel setara minyak per hari hanya tercapai 910,9 ribu barrel setara minyak per hari. Dengan kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dasar tersebut, maka kita bisa lihat bahwa keseluruhan postur APBN ada di slide yang berikutnya, yaitu inilah postur yang merupakan realisasi APBN kita sampai dengan 31 Januari 2024. Pendapatan negara tadi telah terkumpul 215,5 triliun rupiah yang merupakan 7,7% dari target APBN setahun 2024. Terdiri dari penerimaan perpajakan, khususnya kalau dilihat dari penerimaan pajak 149,2 triliun telah terkumpul penerimaan pajak dan 22,9 triliun penerimaan kepabeanan dan cukai. Dan juga PNBP kita telah terkumpul 43,3 triliun rupiah.
kalau dilihat secara target APBN ini konsisten di sekitar 7,5% sampai dengan 8,8% dari target-target APBN penerimaan telah kita kumpulkan di bulan Januari. Untuk belanja negara, sampai dengan akhir Januari telah dibelanjakan 184,2 triliun rupiah. Ini adalah 5,5% dari pagu belanja APBN total setahun yang kita perkirakan nanti akan di sekitar 3.325,1 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat sudah terbelanjakan 96,4 triliun rupiah, terdiri atas belanja KL-nya 44,8 triliun dan belanja non KL-nya 51,6 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat ini on track, belanja pemerintah pusat kita ada di sekitar 4% dari target belanja setahun APBN. Sementara yang terkait dengan transfer ke daerah telah ditransfer 87,8 triliun rupiah yang merupakan 10,2% dari total rencana transfer ke daerah selama tahun 2024. Dan ini menghasilkan keseimbangan primer yang masih tetap positif 61,4 triliun rupiah surplus keseimbangan primer dan surplus anggaran 31,3 triliun rupiah yang sekitar 0,14% dari PDB surplus, dan pembiayaan anggaran seperti tadi telah kami sampaikan 106,4 triliun telah direalisasikan. Demikian kira-kira postur. Mungkin kami kembalikan kepada Bu Menteri untuk menutup pemaparan tentang APBN kita Januari 2024. Terima kasih Pak Wamen, dan mohon maaf teman-teman wartawan ada sedikit kecelakaan teknis tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa APBN tahun 2024 meskipun ini adalah baru bulan pertama, tapi kinerjanya masih menunjukkan suatu kinerja yang cukup baik. Dilihat dari tahun 2023 maupun 2021 tadi posturnya dari sisi penerimaan negara, momentumnya masih bisa terjaga. Dari sisi belanja negara juga masih terlihat adanya belanja-belanja yang memang sesuai dengan program dan prioritas nasional. Namun kita juga harus mewaspadai bahwa situasi global tahun 2024 ini masih cukup menantang dan kecenderungannya masih tetap lemah, sehingga kita juga perlu untuk menjaga sumber-sumber momentum pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pelemahan ekonomi global ini juga berpotensi menimbulkan volatilitas di pasar keuangan yang perlu untuk kita antisipasi secara baik. Dengan demikian, kita akan lihat bahwa kinerja APBN 2024 ini akan menjadi salah satu bekal bagi kita untuk menjalani 2024 yang tentu kita berharap akan terus terjaga dengan baik. Kredibilitas, kehati-hatian maupun dari sisi sustainabilitas dari APBN menjadi salah satu yang selama ini menjadi penjaga dari perekonomian dan masyarakat kita di saat dunia mengalami berbagai macam hentakan maupun guncangan. Terima kasih teman-teman wartawan.